Dekolonisasi juga menyentuh atau menyasar pada bagaimana museum itu dikelola melalui satu proses kuratorial sampai pengetahuan atau edukasinya kepada publik, kepada pengunjung atau masyarakat gitu. Dekolonisasi ini satu upaya perlawanan ya terhadap narasi, terhadap pengetahuan yang dicangkokkan atau dicekokkan kepada masyarakat yang terjajah. Jadi pentingnya dekolonisasi ini tentu agar masyarakat yang bekas jajahan ini terlepas dari mentalitas jajahan sendiri. Sejauh ini kalau misalnya kita konteks di Indonesia masih banyak ya rasanya kalau secara jumlah ya. Ya kalau sangat banyak, tak terhitung jumlahnya begitu kan. Warisan budaya kita yang bahkan kita sendiri tidak bisa mengaksesnya secara langsung, ya kan? Dan itu menjadi upaya kita untuk melakukan repatriasi itu. Jadi solusi tadi untuk mendekolonisasi adalah kita berupaya atau publik harus sadar tentang repatriasi warisan budaya ini. Nah iya, karena repatriasi ini terkait dengan hubungan antar negara ya, terkait sudah konteks legal ini. Teman-teman, kita sudah menghasilkan karya yang pertama, buku Keajaiban Negeri Mazhabats Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah, dan juga buku Kafur yang membahas tentang komunitas aromatik asal Indonesia sejak abad Masehi. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Sultan Institute dimanapun teman-teman berada ya. Alhamdulillah. Kali ini kita kembali di Arkeostory lanjutan kita bersama sahabat dan teman kita ya, Mas Faizur Rahman. Kita akan membahas satu interseksi persentuhan bagaimana kaitan antara kajian penting yaitu dekolonisasi dan juga museum studies atau kajian museum. Jadi bagaimana arus dekolonisasi ini nanti terkait juga dengan praktek-praktek museum, khususnya nanti tentang politik pengetahuan kolonial dalam praktek-praktek museum yang ada begitu. Jadi kita akan mengenalkan kepada sahabat-sahabat Sultan Institute bagaimana satu pendekatan, satu kajian yang juga masih agak jarang ya Mas Yori di Indonesia, dan juga mungkin juga masih agak jarang menjadi perhatian dari para scholars di kita sendiri, padahal ini sangat penting ya. Museum studies atau museum studies ya. Dan juga tentu tidak cuma sekedar museum studies, tetapi kaitannya nanti dengan isu dekolonisasi. Nah, sebenarnya latar belakang dekolonisasi ya dalam konteks heritage, dalam konteks sejarah kebudayaan ini mungkin secara sederhana dan mudah seperti apa tuh? Ya, dekolonisasi ini kan salah satu paradigma ya atau filsafat pemikiran yang berkembang dan juga menyentuh atau mengarah pada bagaimana praktik-praktik kolonialisme itu di negara-negara jajahan dalam segala aspek. Ada yang dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi, ada dalam aspek hukum ya, sampai ke dalam aspek pengetahuan. Jadi pemikiran ini dilatar belakangi oleh kritik atas praktik kolonialisme di negara-negara jajahan, di mana kolonialisme itu bukan hanya didasari oleh hasrat atau orientasi politik atau ekonomi ya, tetapi juga menyentuh pada ranah pengetahuan atau kebudayaan. Dalam artian kolonialisme itu juga berlangsung untuk
untuk membentuk pengetahuan dan kebudayaan masyarakat atau negara jajahannya. Nah, disinilah kemudian praktik kolonialisme itu atau bekas-bekas warisan-warisan kolonialisme itu dikaji berdasarkan pendekatan awalnya dari dekonstruksi ya, dari pemikiran dekonstruksi itu. Jadi praktik-praktik kolonial itu dikritik dan kemudian diberikan satu rekonstruksi atau diberikan satu pandangan baru tentang bagaimana kita menyimpulkan atau memaknai identitas diri dari masyarakat jajahan itu sendiri. Nah, dalam hal museum studies atau dalam hal kajian museum seperti halnya dalam ilmu sosial humaniora yang lain ya, dekolonisasi juga menyentuh atau menyasar pada bagaimana museum itu dikelola melalui satu proses kuratorial sampai pengetahuan atau edukasinya kepada publik, kepada pengunjung atau masyarakat gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya museum itu sendiri, institusi atau lembaga museum itu juga terkait dengan sejarah dari kolonialisme itu sendiri, terutama di negara-negara Asia juga ya. Terutama di negara Asia, museum tidak lepas dari kolonialisme itu sendiri gitu. Dan pada dasarnya ya sejarah kelahiran museum itu sendiri juga tidak bisa dilepaskan dari praktik kolonialisme itu sendiri, dan disitulah kemudian politik pengetahuan kolonial itu berlangsung gitu. Iya. Jadi memang dekolonisasi ini satu upaya perlawanan ya terhadap narasi, terhadap pengetahuan yang dicangkokkan atau dicekokkan kepada masyarakat yang terjajah. Ya. Jadi pentingnya dekolonisasi ini tentu agar masyarakat yang bekas jajahan ini terlepas dari mentalitas jajahan sendiri ya. Dan tadi sudah disebutkan ya tentang museum studies khususnya kaitannya dengan dekolonisasi ini erat kaitannya dengan politik pengetahuan kolonial terhadap masyarakat terjajah itu sendiri. Nah, salah satunya mungkin yang ini kan tadi kita bicara terma-terma atau terminologi yang istilah-istilah yang cukup asing sebenarnya jadi kalangan masyarakat awam. Nah, gampangannya atau sederhananya sebenarnya kan orang-orang penjajah itu kan sering menyebut masyarakat jajahannya itu dengan hal-hal yang sifatnya eksotis, ya kan? Iya. Kemudian salah satu terminologinya ya, iya, eksotis, kemudian umi dan lain-lain. Tetapi sebenarnya dari istilah dan juga cap-cap seperti itu mengandung mengandung satu motif sebagai mereka lebih superior, mereka lebih beradab. Yang eksotis dan yang unik ini tidak beradab, terbelakang, tidak pantas menjadi satu tolak ukur begitu. Ya. Nah itu gimana tuh? Pengembangannya kalau kita lihat narasi itu. Gitu. Ya itulah yang kemudian dalam beberapa literatur ya kita akan mengetahui dan kita akan baca bagaimana mereka orang-orang kolonial itu juga menganggap praktik mereka, apa yang mereka lakukan terhadap negara jajah itu sebagai misi pemberadaban. Ketika mereka menemukan dunia baru, mereka menemukan wilayah baru, kemudian mereka menemukan masyarakat dan beserta kebudayaan dan tradisinya yang lain dari masyarakat mereka, kemudian mereka menganggap itu eksotis, unik dan belum pernah mereka temukan. Kemudian mereka mengumpulkannya, kemudian juga mereka membawanya bahkan sampai ke negara asalnya. Ada yang kemudian satu periode yang dinamakan dengan World Fairs. Jadi World Fair ya. Pameran benda-benda ya, pameran benda-benda warisan budaya atau bentuk-bentuk kebudayaan
dari negara-negara jajahannya dipamerkan di negara asalnya. Kemudian dipertontonkan dan diperlihatkan kepada masyarakat ya. Dan kemudian momen World Fair itu dilakukan sebagai bentuk dalam mereka merayakan imperialisme dan kolonialisme. Mereka memperlihatkan bahwa ini loh ada masyarakat seperti ini yang dia belum beradab ya, yang dia belum beradab dan kita punya misi untuk memberadabkan mereka. Jadi bersamaan dengan berlangsungnya proses kolonialisme itu sendiri, mereka merasa bahwa diri mereka itu sebagai orang yang akan memberadabkan masyarakat jajahannya. Segala bentuk warisan budaya, banyak warisan budaya dikumpulkan kemudian dipamerkan ya, dipamerkan di negara asalnya untuk memperlihatkan bahwa ini adalah bentuk-bentuk tradisi dan juga budaya yang belum beradab dibandingkan dengan masyarakat mereka yang civilized, yang sudah beradab gitu. Jadi, makanya itu di awal tadi memang dalam proses kolonialisme mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu membawa misi pemberadaban, membawa misi untuk memberadabkan masyarakat jajahannya. Padahal memang sebenarnya ukuran beradab dan peradaban sendiri itu kan tidak bisa diukur oleh superioritas penjajah itu sendiri kan. Dan faktanya memang itu tidak dibawa, tetapi kan dirampas atau dirampok ya gitu. Sebagian nanti mereka bisniskan, ya kan? Mereka perjualbelikan gitu menjadi barang-barang antik yang itu menuai keuntungan ekonomi. Tetapi juga dalam konteks penjajahan pengetahuan atau kolonialisme pengetahuan juga mereka memamerkan itu dan merendahkan warisan budaya itu sebagai bentuknya superioritas mereka. Nah, terkadang bahkan objek-objek warisan budaya ini di satu sisi kalau kita bicara tentang politik pengetahuan kolonial ini, kadang-kadang warisan budaya atau artefak ini hanya dinilai dari sisi estetika atau keindahan atau seni, tetapi dia melepaskan konteks sosial dan konteks sejarah, aspek intelektualnya, latar belakang sosial politik dari artefak tersebut, bagaimana proses perampasan itu dan lain sebagainya. Mereka seperti cuci tangan dan merendahkan betul. Nah, ini kan juga menjadi satu problem ya, bagaimana misalnya perampasan artefak dan warisan budaya itu banyaknya diperoleh dengan cara-cara yang ilegal gitu kan. Nah, itu sebenarnya terlihat juga Mas dengan pola di mana ada satu perjanjian di dalam di antar negara anggota yang di UNESCO ya, yang kemudian menyuarakan satu konvensi tentang larangan perdagangan warisan budaya, dan kemudian tuntutan untuk mengembalikan warisan budaya yang diambil atau dicuri ya, yang berlangsung selama masa kolonialisme maupun setelahnya gitu. Nah, itu terlihat tuh pernah kami di dalam satu tugas itu menganalisis bagaimana pola ratifikasi negara-negara yang terdaftar sebagai anggota UNESCO itu dalam meratifikasi perjanjian itu. Rata hampir sebagian besar negara-negara Eropa itu dia meratifikasi perjanjian itu baru di dekade-dekade tahun 90-an sampai 2000. Nah, itu kan sebenarnya kalau dilihat dari polanya, sedangkan perjanjian itu dibuat di tahun 1970, artinya kan kalau dilihat dari polanya itu merupakan bentuk penolakan juga terhadap perjanjian itu atau ketidakmauan mereka dalam merepatriasi atau mengembalikan
benda-benda yang benda-benda warisan budaya yang dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Sedangkan negara-negara dari Asia dan juga di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika itu sejak tahun 70 memang mereka yang mengusulkan dan mereka segera meratifikasi perjanjian itu. Gitu. Jadi gerakan diplomasi artefak ini juga justru dilakukan negara yang disebut dunia ketiga atau Asia Afrika lah begitu kebanyakan. Sementara negara-negara penjajah juga sebenarnya enggan ya. Mereka memang karena tren perkembangan sekarang ke dekolonisasi itu tinggi, mereka juga mengadakan upaya pelatihan repatriasi. Tapi kan mereka seperti menghambat atau memperlambat proses, alasannya negaranya tidak siap dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri merampas gitu. Nah, supaya teman-teman sahabat Sultanat Institute dan Arkeostory ya lebih paham, saya ambil beberapa contoh ya perampasan-perampasan yang cukup fenomenal, yaitu misalnya pada akhir abad 19 itu ada perampasan di Lombok ya, harta karun istana di Cakranegara Lombok kalau tidak salah yang begitu luar biasa dirampas begitu. Begitu juga satu peristiwa di Jawa khususnya di Keraton Yogyakarta yaitu Geger Sepahi di mana ketika Raffles menyerbu keraton dan merampas 7.000 naskah atau lebih dengan mungkin pusaka-pusaka kerajaan, harta karun keraton Jogja. Nah, kebetulan pada peringatan 70 tahun diplomasi Inggris Indonesia pada saat itu saya hadir dalam di Jogja hadir dalam peringatan tersebut. Ada duta besar Inggris hadir dengan Sultan Ngarso Dalem begitu, dan ternyata yang dikembalikan ya 70 begitu. Dari 7.000 baru 70. Itu manuskrip naskah ya? Itu naskah gitu, baru 70 kalau tidak keliru, dan mungkin juga 70-nya itu dia pilih yang sifatnya mungkin prioritas dan penting mungkin belum gitu, yang mungkin dalam konteks ketatanegaraan, statecraft ataupun yang lain itu luar biasa mungkin belum gitu. Kalau kita lihat, nah setelah saya wawancara salah satu staff atau saya tanya lah, saya ngobrol dengan salah satu ahli yang bergiat di terkait dengan kedutaan, ya alasannya memang proses lagi-lagi proses digitalisasi, proses pengembalian repatriasi naskah itu melalui proses yang jelimet, rumit, membutuhkan sumber daya yang kompeten. Gitu. Dianggapnya Keraton Yogyakarta dan kita sendiri tidak mampu mengelola itu begitu. Padahal sebelum dirampok dan diserbu, khasanah kebudayaan, khasanah peradaban itu sudah ada di daerah Keraton. Begitu juga nanti contoh yang di Lombok. Begitu juga kalau kita lihat seperti sahabat kita juga filolog ya di Aceh yang mengatakan salah satu hampir 6.000 lebih naskah Kesultanan Aceh Darussalam atau naskah Aceh misalnya itu keluar justru di luar Aceh betul. Tersebar begitu. Begitu juga ketika misalnya kita berkunjung ke museum-museum di luar Indonesia ya, apakah itu di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Washington, di Italia juga banyak ya. Dan terutama di para penjajah itu sendiri ya, Perancis, Inggris, Portugis itu sangat banyak. Yang dia tampilkan aja banyak, yang dia sembunyikan di gudang juga masih ada, yang sudah dilelang masih nggak tahu gitu. Ini kan sebenarnya juga kaitannya nanti tadi ada aspek diplomasi antar negara yang memperjuangkan itu dengan ada yang sudah meratifikasi dan enggan. Nah, dalam proses diplomasi bilateral antar dua negara juga kadang-kadang alasan-alasan teknis yang juga sebenarnya masih sulit. Ada yang mengatakan berlindung pada itu sudah milik publik, sudah milik private, sudah milik keluarga tertentu, sudah milik perseorangan. Negara tidak bisa. Padahal yang membawa ketika merampas, bukan membawa ya, harus diksi yang tepat. Merampas ke sana itu kan mereka pemerintah atau dalam konteks negara. Ya itu betul ya Mas,
itu merupakan satu alasan yang paling sering diungkapkan gitu. Terutama adalah ketidakmampuan negara-negara pemilik dari warisan budaya itu dalam mengelola dan juga melestarikan ya dengan langkah-langkah konservasi, langkah-langkah preservasi dan lain-lain. Negara-negara asal, negara-negara pemilik warisan budaya itu dianggap tidak memiliki kemampuan, bahkan ya itu lagi-lagi akan berakhir pada artinya mereka menganggap secara sumber daya material atau sumber daya finansial itu tidak memiliki kemampuan untuk merawat warisan budaya itu, karena merawat warisan budaya itu perlu perlu teknik, perlu proses yang mahal dan lain-lain. Itu alasan yang paling sering yang sebenarnya memperlihatkan keengganan para negara-negara kolonial itu untuk mengembalikan warisan-warisan budaya pada masyarakat pemiliknya. Nah, ada juga yang kemudian melakukan skema-skema lain, Mus, yang dalam langkah repatriasi ya. Dalam langkah repatriasi dalam hal ini hubungan diplomasi kebudayaan itu ada yang dengan melakukan skema lain, yaitu salah satunya dengan digitalisasi. Jadi misalkan naskah atau manuskrip milik negara lain itu tersimpan di museum atau di perpustakaan di negara-negara Eropa. Langkah digitalisasi yang mereka lakukan itu sudah mereka sebut sebagai langkah repatriasi, karena file atau berkas digital bisa diakses dari manapun, Publik, ya. bisa diakses secara publik dengan mudah, tanpa perlu mengembalikan dan tanpa perlu memilikinya secara fisik gitu. Nah itu skema-skema yang kemudian dikembangkan untuk sebenarnya juga tidak mengembalikan warisan budaya masyarakat pemiliknya untuk memilikinya secara fisik gitu, untuk memilikinya kembali secara fisik gitu. Ya itu kan bagian dari intrik tadi ya kan. Kadang-kadang memang kalau kita lihat bahkan di beberapa negara yang dalam tanda petik dia punya satu kemajuan universitas atau pusat studi yang bagus, maka diserahkan dalam rangka ini biar lebih bisa diteliti. Tapi sebenarnya diserahkan ke pihak non pemerintah atau yang juga bagian dari pemerintah, tapi terlepas secara hierarkis, yaitu kampus-kampus itu biasanya punya museum-museum sendiri. Ada misalnya Chicago Oriental Museum, namanya itu udah Oriental gitu kan. Dulu bahkan di Oxford fakultinya namanya Fakulti Oriental gitu kan. Saking mereka menganggap kita itu the other ya kan, yang lain yang inferior gitu. Sekarang karena udah kritik, mereka sudah mulai menggantinya menjadi nama kawasan Middle Eastern, kawasan Asia Tenggara. Kalau dulu kan mereka masih sangat sinis gitu. Nah, menarik sebenarnya skema-skema intrik tadi, dia tetap tidak mau mengembalikan, diserahkan kepada lembaga pihak ketiga, apakah itu kampus, laboratorium atau institusi yang punya kompetensi, tetapi dia publikasikan, tetapi kita juga nggak tahu apakah yang dipublikasikan itu dipilih-pilih kan begitu. Tidak semua juga dipublikasikan. Nah, nanti kita bisa juga kena hal-hal yang sifatnya copyright juga. Betul. Nah, ini kan kemudian jadi masalah itu. Betul. Ya itu masalah yang kemudian berkembang dari isu itu ya, maksudnya dari isu dekolonisasi, terutama dalam ilmu sosial humaniora dan khususnya lagi terkait dengan kajian museum atau museum study yang kita bahas ya, bahwa bahkan warisan kolonial atau warisan politik pengetahuan kolonial dalam studi atau dalam disiplin dan praktik museum itu bukan hanya berkaitan dari sejarah kemunculan museum itu sendiri, tetapi bagaimana proses kuratorial dan pengelolaan museum itu, apakah dia masih mewarisi
politik pengetahuan kolonial atau tidak kan gitu. Kalau kita kaji dari sejarah, memang sebagai negara atau masyarakat terjajah ya, Mas, ya, sebagai negara yang terjajah, secara berdasarkan sejarahnya, tentu institusi pendidikan modern, juga institusi ilmu pengetahuan modern, serta ilmu-ilmu modern itu sendiri yang dipelajari sekarang memang itu tidak juga melekat, misalnya dengan aktivitas kolonialisme gitu. Kita mengenal mereka, kita mengenal ilmu-ilmu itu dan juga institusi-institusi tersebut dari praktik kolonialisme itu sendiri. Nah, dan itulah kemudian bentuk-bentuk dari praktik politik pengetahuan kolonial gitu, yang kemudian diwariskan kepada masyarakat yang terjadi juga ya misalnya. Nah, tetapi itu berdasarkan sejarahnya memang itu merupakan produk-produk kolonial. Tetapi kemudian yang perlu dibahas dalam kajian museum adalah bagaimana kemudian seiring berkembangnya zaman ya, seiring berkembangnya waktu, disiplin dan praktik museum itu juga melakukan kritik atas institusinya, atas lembaganya. Artinya, apakah warisan politik pengetahuan kolonial itu masih melekat pada institusi museum itu, atau sudah sudah melewati satu proses dekolonisasi ya, dalam hal ini dalam hal menarasikan dan juga mendeskripsikan kebudayaan dan identitas masyarakatnya, atau masih memegang narasi-narasi yang dibuat oleh kolonial itu sendiri gitu. Contohnya ya kita tahu Museum Sonobudoyo ya, museum sekarang ya museum nasional gitu ya. Yang mereka merupakan beberapa contoh dari museum yang lahir dari proses kolonialisme gitu kan. Tetapi kemudian apakah mereka proses kuratorial yang dilakukan oleh Museum Nasional, oleh Museum Sonobudoyo dan beberapa museum lain yang lahir dari kondisi kolonialisme itu sendiri melakukan satu proses kuratorial yang kritis, melakukan satu proses kuratorial yang kemudian mendekolonial warisan politik pengetahuan kolonial itu sendiri gitu. Salah satu contoh misal kalau kemarin ini kita belum berbicara, mungkin nanti Mas Tori bisa menambahkan beberapa contoh di Indonesia ya. Tapi yang menarik adalah ketika kita juga menemukan bagaimana kajian di Tropenmuseum ya, di museum di Belanda itu sendiri, itu yang sampai sekarang masih mewarisi politik pengetahuan kolonial mereka. Terutama imbasnya adalah terhadap keterwakilan narasi Islam Indonesia di keterwakilan narasi Islam di koleksi-koleksi tentang Indonesia. Ada salah satu kurator di sana, yaitu Mirjam Sultanawi, melakukan penelitian yang penting ya, yang juga sudah baru dibukukan di akhir tahun kemarin, yang menemukan bahwa hampir semua kurator di Tropenmuseum itu menganggap Islam bukan bagian dari yang integral dari sejarah Indonesia, yang kemudian layak untuk masuk dalam untuk menarasikan koleksi-koleksi Indonesia di Tropenmuseum. Nah, ini kan satu contoh yang perlu kita kaji dengan mendalam ya, misalnya bagaimana juga apa yang ada dalam praktik museum di Belanda, bagaimana kemudian loyalitasnya di Indonesia gitu kan. Dengan kita juga merupakan salah satu negara jajahan bekas jajahan Belanda, dan museum-museum itu juga merupakan bentuk dari pengaruh mereka gitu. Gitu. Ya memang seharusnya Indonesia ini kan satu negara yang berhasil meraih kemerdekaannya atas perjuangan
sendiri, bukan hadiah Bu itu. Seharusnya narasi kolonial, narasi atau pengetahuan kolonial itu harus diberantas seakar-akarnya, karena memang kita mendapatkan kemerdekaan itu berdiri di atas perjuangan kita sendiri. Berbeda misalnya dengan negara-negara bekas jajahan yang dia mendapatkan kedaulatannya atas pemberian kepada dia, misal Singapura atau Malaysia. Wajar ketika kita lihat di museum-museum penting di Malaysia dan Singapura, nanti mungkin saya akan kasih contoh, itu mengglorifikasi penjajah, mengglorifikasi tuan mereka, Inggris. Itu salah satunya. Nah, sementara kita seharusnya sangat sedih apabila museum-museum kita sendiri ini tidak berdaulat atas narasi, atas pengetahuan dan institusinya sendiri. Karena nanti dalam satu tema tentang dekolonisasi dan museum studies ini, kan ada pembahasan yang penting bagaimana narasi Eurocentrisme, narasi informasi pengetahuan tentang artefak atau benda sejarah, benda peradaban, benda budaya yang ada di museum itu dinarasikan yang sangat cenderung dengan ideologi penjajah. Itu satu. Kedua, museum itu sendiri menjadi alat legitimasi penjajah. Museum sebagai alat propaganda kolonialisme itu sendiri. Betul. Jadi mereka menggunakan museum sebagai alat propaganda pengetahuan bagi mereka, membenarkan langkah mereka bahwa mereka hadir memodernkan bangsa yang terbelakang. Mereka lah yang memberikan kemajuan ini semua dan menghadiahkan ini semua atas bahasa kasarnya, halusnya atas hadiah dari mereka lah. Mereka bisa seperti sekarang ini kan begitu gitu. Nah, coba kita bahas sedikit nih tentang narasi Eurocentrisme dalam informasi edukasinya tadi, dan juga bagaimana museum itu faktanya dalam konteks dekolonisasi berfungsi sebagai alat propaganda kolonialisme itu sendiri. Gimana menurutmu? Jadi dari sejarahnya ini kan kolonialisme pengetahuan dan kebudayaan. Maksudnya praktik kolonialisme ini kan juga menyentuh sampai kepada ranah pengetahuan dan juga kebudayaan. Bahkan justru itulah yang paling membekas kepada masyarakat bekas jajahannya. Dan bentuk-bentuknya beragam dari institusi pengetahuan sampai kepada berwujud museum juga gitu. Nah, propaganda yang mereka lakukan melalui institusi pengetahuan, kemudian museum, kemudian juga kalau kita familiar kan, kita juga pasti familiar dengan kebijakan politik etis ya. Kebijakan politik etis itu sebenarnya satu kesatuan dari langkah propaganda kolonialisme terhadap masyarakat bekas jajahan gitu. Artinya seiring dengan institusi dan juga lembaga-lembaganya yang dibentuk oleh mereka sebagai propaganda, juga kebijakan untuk mengkanonisasi lah ya, kalau bahasanya memberikan standar pengetahuan modern gitu ya, pengetahuan ilmiah gitu kan, kepada masyarakat jajahannya dengan kebijakan politik etis itu gitu, dengan kebijakan bahwa orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mendapatkan akses pendidikan dan pengetahuan adalah mereka yang bisa belajar dan mengakses pengetahuan barat gitu, pengetahuan yang datang dari barat yang mereka lakukan dari sekolah-sekolah modern itu. Jadi disitulah bentuk-bentuk dari propaganda kolonial itu ya bisa dibilang satu hal yang berkaitan gitu, satu paket ya yang mereka lakukan dalam mempropaganda
praktik pengetahuan kolonial mereka itu. Iya. Berarti kan memang kita terus mengajak kepada para scholars, para peneliti maupun para akademisi dan juga para pemerhati dan teman-teman yang peduli terhadap peradaban kita dan sejarah kita ini untuk mulai mengkaji secara kritis. Sebenarnya jangan sampai museum ataupun institusi budaya yang kita miliki ini justru menjadi perpanjangan tangan yang disadari ataupun tidak disadari sebagai propaganda politik pengetahuan kolonial itu sendiri. Jangan sampai itu menimbulkan satu rasa inferioritas yang sangat membahayakan masa depan dari bangsa kita. Karena ketika kita tidak punya pikiran, pengetahuan itu terjajah, mentalitas itu inferior, bagaimana kita bisa menjadi Indonesia yang maju gitu. Ya kan? Karena dia sudah terbelakang, sudah terjadi dari pemikirannya kan begitu. Nah, ini yang kemudian penting. Nah, mungkin aspek yang lain lagi Zul dari isu dekolonisasi dan museum tadi, selain narasi eurocentrisme, kemudian museum juga bisa berfungsi sebagai alat propaganda politik pengetahuan kolonial itu sendiri. Itu juga nanti bagaimana langkah dekolonisasi museum itu secara praktik. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita mulai sadar mungkin di suatu wilayah daerah gitu kan, yang dia punya museum kota, museum daerah atau museum swasta, yang dia tidak menyadari kalau dia sedang menjadi perpanjangan tangan dari politik pengetahuan kolonial itu sendiri. Karena mungkin baru saja tren dekolonisasi juga belum lama gitu kan wacana-wacana ini. Nah, dia sadar tuh langkah dekolonisasi museum tuh seperti apa? Mungkin tahapan atau dari mana kita memulai upaya dekolonisasi ini gitu. Ya, kalau secara mungkin saya memulai secara teoritis yang saya tahu gitu ya. Secara teoritis kita bisa mempelajari bagaimana paradigma new museology new museology atau paradigma baru museum itu juga mulai berkembang di dalam museum studi sekarang atau kajian museum sekarang itu. Dan upaya kritis dalam new museology terhadap kajian museum itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan, sudah berlangsung, dan itu merupakan satu kajian penting yang harus kita dalami dan kita tekuni ya. Hanya saja mungkin ya tadi seperti yang sempat kita singgung di awal, memang sepertinya kajian museum ini tidak begitu populer atau tidak begitu diminati lah di sebagian besar kita ya. Itu tidak diminati karena ya lagi-lagi mungkin persepsi terhadap museum itu sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya museum itu menyimpan satu kajian yang begitu penting, satu kajian yang begitu menunggu untuk kita sentuh gitu, karena di dalamnya seperti tadi menyangkut dengan bagaimana pengetahuan dan juga ilmu itu disampaikan kepada publik, pengunjung atau masyarakat. Nah, jadi kalau berdasarkan teori kita bisa mempelajari bagaimana new museology itu mengubah wajah museum dari segi proses kuratorial, dari segi proses tata pamer, ruang display, sampai kemudian narasi pengetahuan itu disampaikan kepada publik atau pengunjung. Tetapi yang mungkin lebih konkret lagi, misalnya yang lebih sederhana lagi adalah ya bagaimana kita mengetahui dan kita mempelajari dengan kritis ya, bagaimana kita mempelajari atau menarasikan identitas kita sendiri dengan setara gitu ya, maksudnya dengan tidak bermental inferior gitu. Ya salah satunya ini akan menyambung kalau misalkan berbicara tentang Indonesia.
kita akan menyambung tentang upaya dekolonial itu dengan bagaimana proses kolonial itu ingin seolah memisahkan peran dan juga pengaruh Islam dalam sejarah masyarakat Nusantara gitu, baik di Jawa, di Sunda, di masyarakat Melayu gitu ya. Itu akan berkaitan dengan proses itu gitu. Yang mereka lakukan justru misinya adalah itu dulu, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan melalui bentuk-bentuk propaganda yang tadi kita singgung, mulai dari institusi pengetahuan, museum, sampai pada kebijakan tentang pendidikan gitu. Jadi misal salah satu contoh ya bagaimana proses kuratorial dalam menarasikan koleksi-koleksi museum dan juga memamerkan koleksi-koleksi museum dalam satu tata pamer dan juga ruang serta displaynya itu kita lakukan dengan proses kritis untuk mengkritisi bagaimana wacana kolonial itu atau bias kolonial itu masih hinggap lah ya di dalam nasi koleksi museum itu gitu. Salah satu contohnya yang tadi kalau kita berbicara politik pengetahuan kolonial di Indonesia, bagaimana narasi Islam itu dipinggirkan, dipisahkan dan dibuat fragmen bersifat fragmentaris gitu ya, dan bukan menjadi bagian dari sejarah Nusantara atau sejarah masyarakat Nusantara yang utuh gitu. Itu kan salah satu bentuk-bentuk yang bisa kita upayakan ya dari upaya dekolonial dalam museum itu seperti itu gitu. Iya, salah satu praktek politik pengetahuan kolonial yang juga perlu disadari oleh sahabat-sahabat Sultana, teman-teman arkeostory semua di sini juga adalah bagaimana upaya mengglorifikasi jasa dari kolonial. Iya. Misalnya atas jasa penyelidikan ini ditemukan oleh tokoh atau tim tertentu dari pihak penjajah, benda bersejarah atau tinggalan budaya inilah ditemukan atas. Nah, sering kita kadang melihat di dalam praktek-praktek museum glorifikasi berlebihan terhadap mereka yang menemukan dari penjajah, mereka yang berjasa. Kalau tanpa mereka tidak ditemukan, padahal sudah ada, mereka sudah berdiri peradaban itu jauh lebih lama. Karena mereka menemukan, diglorifikasi seolah mereka yang berjasa untuk mengantarkan itu. Betul. Tetapi mereka sebenarnya sedang melakukan propaganda dengan mengkurasi pengetahuan yang disampaikan kepada kita seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk politik pengetahuan kolonial yang nyata, bagaimana glorifikasi berlebihan terhadap jasa-jasa kolonial sehingga tinggalan budaya atau tinggalan peradaban itu masih ada. Dan itu terjadi ya Mas di beberapa museum atau warisan budaya, narasi jasa dan pengaruh jasa atau pengaruh kolonial terhadap warisan budaya atau atau koleksi museum deh. Misalkan dalam satu artikel itu juga yang menarik Mas tentang Borobudur. Iya. Ini satu warisan budaya yang sekarang sudah menjadi warisan dunia ya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu. Tetapi kemudian bagaimana kita memaknai Borobudur itu sendiri masih membawa nuansa kolonial itu sendiri. Dalam satu artikel saya lupa penulisnya ya, dari bukan dari Pak Beop, dari SOAS. Dia mengkaji bagaimana sebenarnya Borobudur itu tidak benar-benar dia mengkaji bagaimana Borobudur itu sebenarnya tidak pernah hilang dari masyarakat Jawa. Karena titik tolak yang dia kritik adalah pertama dari perayaan atau peringatan 200 tahun ditemukannya Borobudur. Dan itu kalau menghitung tahun 200 itu dia akan bersumber pada penemuan oleh Raffles. Ya, kemudian kita tahu bagaimana candi-candi di
Jawa itu dibukukan dan ditulis oleh Raffles dalam bukunya History of Java gitu. Nah, buku itu kan sangat berpengaruh gitu di dalam masyarakat kita sampai sekarang gitu ya. Membentuk pengetahuan kita akan identitas kita, dan itu dilakukan oleh aktor kolonial gitu. Nah, peringatan 200 tahun itu merupakan satu bentuk dari propaganda yang masih hinggap di kita kan sebagai pengelola dan sebagai pemilik warisan budaya kita sekarang gitu. Kenapa Candi Borobudur sudah ada sejak abad ke-9 ya. Bahkan jauh sebelum Raffles itu menemukannya, itu sudah eksis, dan berdasarkan sumber-sumber manuskrip dan naskah yang ditelusuri oleh yang dilakukan dalam artikel ini ya, yang dikaji dalam artikel ini, bahwa membuktikan bahwa Borobudur itu tidak pernah hilang dari masyarakat Jawa. Borobudur itu tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Jawa. Kenapa kemudian harus ada peringatan 200 tahun ditemukannya kembali Dan menitik beratkan pada temuan Thomas Raffles gitu. Padahal Borobudur tidak pernah hilang dari masyarakat Jawa, dan dia tetap menyatu, melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa gitu. Nah, ini kan salah satu contoh ya, bagaimana ya warisan politik pengetahuan kolonial itu disadari, baik disadari maupun tanpa kita sadari, ya sebetulnya masih hinggap gitu ya dalam pengetahuan kita. Iya, menarik. Sama sebenarnya tadi saya menyambung peringatan 200 tahun Raffles di Borobudur itu juga sangat menyambung dengan di Singapura. Yaitu kalau teman-teman dan sahabat Sultanat itu tahu, pernah berkunjung ke sana, salah satunya adalah Asian Civilization Museum atau ACM, yang dulunya memang kalau tidak keliru namanya sudah Raffles Museum memang. Dan kalau kita ke sana nanti akan disambut oleh patung Raffles begitu di kompleksnya. Kemudian mereka juga merayakan sama persis 200 tahun Raffles gitu kan. Jadi nampaknya ini sudah terstruktur dan sistematis, berarti kan perayaan, peringatan itu kan berarti mereka melakukan menjaga pencekokan politik pengetahuan itu terus. Salah satunya dengan event-event seperti ini, dan itu sama di sana. Nah, dia membuat satu pameran khusus mengenang jasa Raffles juga memang. Nah, yang harus teman-teman ketahui, memang museum ini juga, terutama museum-museum yang menjadi kebanggaan satu negara. Negara itu kan salah satu yang dibanggakan tentu kebudayaan ya, peradaban. Terjadi politik persaingan juga antar negara. Misalnya ACM itu kan dulunya adalah sebenarnya museum hasil rapasan Raffles, bahasa kasarnya gitulah ya. Hasil jarahannya si Raffles. Terus mau dia branding jadi Asian Civilization Museum. Pusat Asia itu ada di Singapura. Berarti titik inti pengaruh dan Asia itu ya kuncinya di Singapura. Karena itu nanti kaitannya juga dengan tourism, juga nanti dengan konteks geopolitik yang sudah sering kita bahas. Juga nanti kaitannya nanti itu kompleks. Dari kebudayaan itu ada soft power yang begitu luar biasa, berpengaruh pada aspek-aspek lain. Sehingga memang kita lihat sekarang negara-negara yang kuat itu selalu menghargai kebudayaannya. Misalnya tadi juga kita anggap politik pengetahuan yang saya ambil contoh, kebetulan saya pernah melihat di sana, di salah satunya misalnya kita ambil contoh Amerika ya, di Smithsonian Natural History Museum ya. Museum Sejarah Alam di Washington, Smithsonian itu juga begitu mengglorifikasi temuan evolusi Alfred Wallace yang itu kan sebenarnya ekspedisi dia di Kepulauan Melayu, Malaysia dan Indonesia. Spesimen spesimen flora fauna yang dia temukan kemudian bisa menjadi hari itu diglorifikasi, dialah yang berjasa. Tetapi cenderung meminggirkan Kepulauan Melayu ini, meminggirkan Indonesia, meminggirkan bangsa Melayu sendiri. Dalam konteks itunya, itu dipajang, diglorifikasi sedemikian rupa sebagai satu temuan penting
dari kemajuan ilmu pengetahuan di Natural History Museum Washington DC. Mirip juga, sama begitu, dipreservasi, mereka lah yang superior. Superior ya, betul. Kalau bukan karena mereka tidak maju nih. Iya. Padahal sebenarnya masyarakat kita sudah punya sistem pengetahuan Betul. yang kompleks sebelumnya, sistem budaya, naskah, obat-obatan, tata pengelolaan masyarakat yang juga kompleks. Ya. Tetapi kita dianggap hanya bisa tradisi lisan, kita pemuja-pemuja begini saja, tetapi tidak dilihat dari satu hal yang adil begitu. Ya, itulah narasi-narasi yang merupakan bias dari kolonial atau bias barat itu sendiri ya, Mas. Pengetahuan dan juga kebudayaan bahkan peradaban masyarakat yang lain gitu ya, itu dianggap inferior dari kebudayaan dan peradaban serta pengetahuan mereka gitu. Padahal ya itu tadi seperti yang Mas Tori bilang, kita sudah punya pengetahuan yang kompleks ya, dan kebudayaan yang kompleks yang ya hanya karena kemudian mereka yang menemukan ya, misalnya, yang kemudian menganggap bahwa dia orang yang paling berjasa dalam menemukan bahkan memajukan pengetahuan itu sendiri. Iya, yang mengklaim dan mengklaim memajukan. Oh ya, berarti abadnya ya. Mengklaim. Karena kan bisa saja sudah ditemukan, cuma tidak dia kemudian yang mengklaim dan mengglorifikasi. Kita juga harus mulai berhati-hati nih dalam membahasakan kan gitu. Berarti tidak melakukan proses dekolonisasi. Nah, kita sudah hampir 1 jam nih Zur. Nah, bahas tentang dekolonisasi dan museum studies ini. Nah, setidaknya ada 3 solusi lah kalau yang saya saya lihat ya. Secara simpel kita bagi, yang pertama nanti adalah dalam konteks heritage atau tinggalan peradaban artefak bersejarahnya, ada 1 isu yaitu repatriasi. Solusi pertama, nanti mungkin bisa kami jelaskan. Kemudian yang kedua adalah rekontekstualisasi narasi, rekontekstualisasi dengan konteks sosial dan sejarah dari peradaban itu sendiri. Itu kan harus diupayakan, solusi kedua dalam proses ini. Dan yang ketiga adalah pelibatan masyarakat yang memiliki hak sah, yang sebenarnya adalah pemilik sah dari artefak dari peradaban itu sendiri, untuk dilibatkan dan bersuara. Nah, ada 3 isu ini, mungkin bisa dikupas untuk kesimpulan terakhir nih bahasan. Ya, betul. Repatriasi dulu berarti. Ya, betul. Repatriasi itu kan soal pengembalian, pengembalian kembali warisan budaya kepada Hakmi. Nah, tetapi kemudian yang menarik jelasin sedikit yang dari segi terminologi gitu ya. Dari segi terminologi memang pengembalian itu harus kita maknai dengan istilah repatriasi tadi ya. Bukan hanya sekedar pengembalian atau mungkin restitusi. Tetapi repatriasi itu menunjukkan satu tanggung jawab. Terminologi yang mengandung satu nilai pertanggungjawaban moral gitu dari praktik kolonial itu sendiri gitu. Jadi repatriasi itu bukan hanya mengembalikan tanpa makna dan tanpa arti ya, ingin saja mengembalikan, tapi di situ ada tuntutan. Sebenarnya adalah tuntutan, dan tuntutan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban moral dari praktik kolonial itu sendiri. Sejauh ini kalau misalnya kita konteks di Indonesia masih banyak ya rasanya kalau secara jumlah ya. Ya, kalau sangat banyak, tak terhitung jumlahnya begitu kan. Warisan budaya kita yang bahkan kita sendiri tidak bisa mengaksesnya secara langsung, ya kan? Dan itu menjadi upaya kita untuk melakukan repatriasi itu. Jadi solusi tadi untuk mendekolonisasi adalah kita berupaya atau publik harus sadar tentang repatriasi warisan budaya ini. Nah iya, karena repatriasi ini terkait dengan hubungan
antar negara ya, terkait sudah konteks legal ini. Nah, publik harus bisa sadar dan menuntut pemerintah untuk mendorong agar terjadinya proses repatriasi. Dan pemerintah kita ini kan harus kuat dari sisi diplomasi, dari sisi sebagai pemain global. Nah, ketika dia tidak punya kekuatan daya tawar yang kuat, bagaimana bisa merepatriasi? Ini kan problem. Jadi sebagai kawan-kawan di sini, teman-teman di sini, sahabat-sahabat Arkoser di sini juga bisa sebenarnya sebagai kelompok penekan untuk menekan otoritas pemerintah untuk bisa semakin punya tekad politik untuk pengembalian ini gitu. Karena sejatinya itu adalah hak kita. Karena sejatinya itu adalah hak kita, sah kita memperjuangkan dan menggugat itu begitu. Belum lagi bagaimana kalau kita lihat ya di negara-negara Afrika atau negara-negara bersejarah yang lain, mereka bahkan mengajukan lawsuit, gugatan hukum resmi di negara itu untuk akibat kejahatan-kejahatan, genosida, perampasan oleh kolonial. Karena memang mereka serius begitu. Nah, kita gimana kan gitu. Masalahnya Mas, ini yang sejauh yang saya ketahui ya, yang kemudian saya pelajari berkaitan dengan tadi perjanjian dalam ya konvensinya tahun 1970 itu, Indonesia sendiri itu sampai sekarang belum meratifikasi. Lucu juga ini. itu menjadi satu tantangan juga ya, menjadi satu tantangan. Negara yang merdeka dari kolonial tidak meratifikasi ini kan juga menjadi problem. Apa yang salah dengan kita? Apakah kita sendiri ini merupakan bagian dari perpanjangan dari tangan kolonial itu sendiri begitu kan? Ini harus menjadi otokritik bagi bangsa kita dan negara kita. Bagaimana mau kita punya daya saing dan dihargai ketika kita sendiri tidak bisa bersuara, mengambil keputusan yang tegak gitu kan? Ini masalah besar berarti cukup ya, satu masalah repatriasi. Agak sulit ini berarti. Oke, kita masuk ke aspek kedua dulu. Karena kan ini berat, repatriasi ini kaitannya negara. Nggak mudah begitu. Banyak yang perlu dilakukan dan juga butuh kelompok penekan. Nah, aspek kedua rekontekstualisasi sih. Ya itu nih. Rekontekstualisasi itu yang mungkin paling banyak kita bahas juga ya dalam podcast kali ini ya. Ini merupakan satu proses yang semestinya ya secara kritis kita lakukan terhadap narasi dalam koleksi museum, terutama dalam proses kuratorial dalam mengkaji koleksi-koleksi museum, bagaimana menghilangkan bias kolonialisme, bias pengaruh-pengaruh jasa besar yang seolah ditanamkan oleh kolonial itu sendiri, perlu kita kritik dan bahkan kita ubah ya, kita tulis ulang dan kita rekontekstualisasi ya, narasi dari sejarah dan budaya kita sendiri gitu ya, melalui koleksi-koleksi museum itu. Nah itu yang mungkin dalam beberapa contoh kasus di museum, beberapa ada yang sudah menunjukkan ya, misalnya ada yang menunjukkan perubahan. Kita temukan bagaimana menunjukkan bagaimana dari uang pamer, kata pamer maupun narasi itu sendiri yang sepertinya sudah melewati satu proses kuratorial untuk melakukan rekontekstualisasi terhadap koleksi-koleksi museum itu. Mungkin salah satu yang pernah saya temui itu di salah satunya Museum Trawulan di Mojokerto. Entah saya juga ini yang perlu kita pelajari terus dan kita kita ketahui ya, sebenarnya sejak kapan kemudian ruang pamer Islam itu menjadi satu ruang pamer tersendiri yang mewakili pengaruh Islam di Majapahit. Nah ini satu hal yang penting untuk kita amati, bahwa
secara koleksi, tata pamer, serta ruang pamer, bahkan hingga narasi deskripsi tentang koleksi museum di Museum Trawulan itu juga sudah cukup memberikan satu contoh dan bentuk proses kuratorial yang melakukan kritik dan dekolonisasi terhadap narasi kolonial dalam museum itu sendiri gitu. Ya salah satu contohnya itu ya Museum Trawulan, dan mungkin beberapa contoh museum lain juga juga sudah dilakukan. Dengan mulai banyak ruang dan akomodasi-akomodasi yang itu tentu menjadi arus balik perlawanan terhadap politik pengetahuan kolonial itu sendiri, dan itu harus menjadi satu gerakan yang penting ya dalam konteks pengetahuan juga. Nah, yang terakhir sebenarnya tadi adalah bagaimana pelibatan masyarakat lokal atau masyarakat pemilik sah dari tinggalan artefak, tinggalan peradaban, tinggalan budaya itu sendiri untuk lebih dilibatkan dalam menarasikan, lebih dilibatkan dalam bersuara, lebih dilibatkan dalam proses selanjutnya terhadap tinggalan itu gitu. Ya, ini berkaitan kalau misalkan dari paradigma museologi, ini berkaitan dengan inklusivitas museum. Karena pada dasarnya museum itu di memasuki abad 20 sampai abad 21, museum dianggap sebagai lembaga yang inklusif gitu. Tetapi kemudian di mana letak inklusivitas itu gitu kan? Ketika bahkan secara narasi dan deskripsi koleksi museum itu tidak melibatkan hak warisnya, tidak melibatkan hak warisnya, tidak melibatkan pemilik aslinya gitu. Nah ini juga baik dalam konteks antar negara maupun antar negara dengan masyarakat ya, ini juga salah satu upaya dekolonisasi dari disiplin dan praktik museum, bahwa memang koleksi museum juga perlu menggali dan mengambil narasi dari masyarakat pemilik ya, atau hak waris dari koleksi itu sendiri gitu. Nah ini jelas merupakan salah satu bentuk dari inklusivitas museum itu sendiri, yang dikenal sebagai lembaga atau institusi yang inklusif gitu, Mas. Ya mungkin sudah 1 jam lah kita ngobrol tentang dekolonisasi dan studi museum ini ya, prakteknya, dan kira-kira kita sudah mencoba untuk memetakan lah beberapa permasalahan, tantangan, dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan juga apa yang bisa teman-teman Arkeostory juga mulai lakukan, yaitu tentu mulai berpikir secara kritis, mulai kemudian mereview kembali narasi-narasi yang berbau kolonial, yang merupakan propaganda politik pengetahuan kolonial, perlu direview, dikritisi, kemudian juga mulai kita menjadi satu generasi yang siap untuk memajukan peradaban dan kebudayaan bangsa kita, salah satunya dimulai dari politik pengetahuan atau politik pengetahuan kebudayaan ini sendiri. Dari itu harus kita lepaskan mentalitas terjajah, pikiran terjajah, atau yang lebih berbahaya lagi tadi kita jadi malah bagian dari itu, jangan sampai kan gitu. Malah kita merayakan, memperingati, mengglorifikasi para penjajah itu sendiri tanpa sadar. Mungkin seperti itu. Itu dulu aja ya. Ya, itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema Arkeostory lainnya. Sampai jumpa ya di beberapa obrolan selanjutnya, akan juga masih berkaitan sama beberapa yang berkaitan sama museum studies ya. Iya, karena kita seperti tema Arkeostory itu adalah kaitannya dari sejarah, arkeologi, dan juga warisan budaya. Iya. Nah, museum studies ini satu bagian penting yang juga perlu kita kembangkan tuh, agar memang heritage studies, warisan kebudayaan, warisan peradaban ini juga berkontribusi
tidak sekedar aja dikoleksi tetapi berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, baik itu dalam konteks edukasi maupun nanti inovasi-inovasi pengetahuan, inovasi-inovasi perilaku dan juga pengelolaan masyarakat atau negara ke depan. Ya. Gitu aja, sampai jumpa teman-teman Arkeostory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.